Nah, untuk pengumpulan data, peran IT apa sih? Kebanyakan sebenarnya digitalisasi. Jadi menggunakan metode-metode digital. Ini mungkin sekarang masih banyak teman-teman ya, recorder audio, sedikit video dari HP kita, foto-foto, itu nanti dikumpulkan menjadi satu. Pembicara selanjutnya itu Mas Ahmad Bayhaqi atau kami sering menyapanya Mas Aki. Beliau adalah beliau katanya sudah berkelana di 3 benua selama 20 tahun, dari belajar sampai bekerja pernah di Singapura, di Kanada, Belanda, dan Belgia. 4 benua tadi. Terus kemudian beliau pulang ke Indonesia tahun 2017 dan memimpin sebuah NGO namanya Global Fishing Watch, di mana NGO ini menggunakan teknologi mutakhir untuk memantau kapal ikan sedunia, yang kemarin katanya sih digunakan datanya untuk Bu Menteri Susi ya, Mas Agi. Beliau menempuh pendidikan di NUS Singapura, kemudian pasca sarjananya di Leiden, Belanda. Jurusannya Informasi and Communication Technology in Business. Jadi Mas Aki, silahkan. Baik, terima kasih Mas Yuda. Rekan-rekan, sebagai pembicara terakhir, keuntungannya adalah udah dibahas semua. Jadi sekarang saya nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya. Coba saya mencoba agak sedikit rileks, soalnya kalau komplain buat saya biasanya kebanyakan saya terlalu serius sampai kalau udah ngomongin teknologi. Ini judul yang dikasih ke saya sebenarnya agak-agak ini ya, bisa jadi kuliah SKS 3 nih, 3 SKS ini. Jadi saya coba usaha sebisa mungkin saya apa sih namanya, mengemas ini menjadi yang agak simple dan mudah dicerna. Jadi mau bicara soal teknologi data sebagai alat bantu pembangunan desa. Nah, saya mau mulai dari awal mungkin dengan definisi saya mau bahas soal pengelolaan data berbasis masyarakat. Tapi tadi Pak Hambali, pembicara pertama kita sudah berbicara banyak soal pengalaman langsung di lapangan ya, penerapan berbasis masyarakat ini. Jadi intinya adalah pengelolaan data yang dilakukan melalui partisipasi oleh dan untuk masyarakat. Jadi ini pendekatan dari bawah ke atas ya, bottom up, dan biasanya dapat bantuan fasilitasi pemerintah atau organisasi lain seperti NGO atau mungkin CSR-nya perusahaan. Nah, jadi kenapa sih ada PDBM ya? Pengelolaan data berbasis masyarakat, ada banyak alasannya, tapi yang lumayan penting mungkin saya taruh 4 di sini. Satu, situasi dan kondisi yang berbeda di tiap wilayah, kan ada lingkungannya beda, sosial budayanya beda, ekonominya beda, dan kearifan lokal, dan tidak semuanya kadang-kadang direkam oleh pemerintah. Contohnya sensus deh, kalau kita lihat sensus kan datanya cuma data rumah tangga, pekerjaan gitu ya, nggak semuanya punya dimensi. Dan tadi Pak Hambali sudah memperlihatkan begitu banyak dimensi sistem informasi desa yang sebenarnya yang dalam ruang lingkup sistem informasi desa, tapi itu belum tentu semuanya tertangkap dari data sentral. Nah, kedua, terbatasnya kapasitas pemerintah dan organisasi, jadi nggak semua wilayah Indonesia itu kadang-kadang punya fasilitator untuk mengambil data. Kadang sekalinya ada fasilitator, mungkin ya pendata sensus itu datangnya berapa kali dalam setahun, satu kali dalam beberapa tahun ya. Jadi nggak semua kita cakup. Ketiga, makin diperlukannya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sendiri. Jadi manusia makin banyak, kita makin butuh pengelolaan hutan untuk menjadi sumber daya alam, untuk untuk meningkatkan ekonomi kita semua ya, masyarakat. Dan terakhir, mengabadikan pengetahuan, informasi, kebudayaan, terutama yang tidak berwujud nih. Jadi nanti mudah-mudahan anak cucu kita bisa melihat di video gitu ya, kelihatan semua kita lagi ngapain, kegiatan pengembangan kita, melihat kok orang tua kita kok jadul banget di zaman dulu gitu ya, malu-maluin gitu. Tapi intinya itu sangat penting sekali untuk mengabadikan semua ini. Nah, berikutnya kalau fungsi dan tujuan PDBM apa sih? Satu, untuk tadi sudah disebutkan banyak sekali fungsi konkretnya ya. Saya cuma mungkin sedikit merangkum yang Pak Hambali sudah paparkan juga. Jadi membantu kelengkapan data pemerintah. Seperti saya bilang tadi, contoh data sensus, belum tentu semua lengkap. Tadi kalau yang dilihat dari semua daftar data yang akan didata di desa itu, saya luar biasa, baru tahu saya ternyata dalam peraturan desa itu banyak sekali aspek dan dimensi yang akan direkam oleh sekiranya sistem pengambilan data di desa itu dijalankannya dengan benar. Terus yang kedua, mengetahui situasi masyarakat sendiri. Jadi nanti mudah-mudahan masyarakat tahu kondisi tetangganya yang sebenarnya seperti apa mungkin sedang dalam kesusahan, di bawah garis kemiskinan, butuh uang untuk anaknya sekolah, dan lain sebagainya. Jadi bisa saling membantu di antara masyarakat sendiri ya. Ketiga, validasi dan pembanding data-data lain, ini penting sekali. Jadi kalau misalkan, ini contohnya paling konkret itu
kemarin di pemberian dana bantuan COVID lah, banyak yang berantem antar tetangga, ada yang menyerang kepala RT-nya, kepala desanya, karena mungkin selain data tidak akurat ya, kadang-kadang yang udah meninggal masih dapat, yang orang kaya masih dapat, syukur-syukur dibalikin gitu kan. Jadi memang data dari masyarakat ini bisa menjadi sebagai validator. Nah, terakhir membantu perencanaan seperti yang tadi sudah dibilang juga sama rekan-rekan pembicara lain seperti Mas Dimas, membantu untuk mengambil perencanaan dan keputusan berbasis data. Jadi enak banget tuh kalau misalkan tadi sudah dijelaskan bagaimana RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa, bisa menggunakan dari data yang terjadi di masyarakat. Jadi karena desa sudah tahu potensinya apa, kekurangannya apa, kira-kira mau kemana seperti itu. Dan enak sekali ya kalau punya boleh bilang kepala desa atau ketua RT bahkan bisa mengambil keputusan dengan melihat data dulu. Kenapa sih kok banyak anak muda yang sarjana tapi kayak nggak pada ngapa-ngapain gitu kan, misalkan seperti itu ya. Oke, jadi apa sih perannya teknologi dalam PDBM ini gitu ya. Nah ini saya kasih contoh dikit bagaimana seorang konsultan IT bekerja. Pertama-tama kita mencari tahu apa sih bisnis prosesnya gitu ya. Kegiatannya apa aja sih. Ini ada proses pengelolaan data yang disederhanakan. Jadi kalau dilihat dari presentasi Pak Hambali atau pembicara berikut sebelum saya, itu ada dari pengumpul ada validasi, penyimpanan, proteksi, dan lain sebagainya. Saya bikin simpel dulu deh, ini biar gampang dan muat dalam satu SKS ini, hari ini, kuliahnya. Ada pengumpulan data, penyimpanan, dan pengolahan. Nah, untuk pengumpulan data, peran IT apa sih? Kebanyakan sebenarnya digitalisasi. Jadi menggunakan metode-metode digital, ini mungkin sekarang masih banyak teman-teman ya di lapangan, dan saya kemarin karena nggak suka kertas, karena kertas itu juga saya kontribusi menebang pohon, saya pikir saya mengurangi penggunaan kertas dan capek aja sih. Jadi kalau misalkan mungkin cara-cara tradisional masih pakai kertas formulir, mungkin ditambahin dengan recorder audio, sedikit video dari HP kita, foto-foto, itu nanti dikumpulkan menjadi satu format, tapi nanti yang audio-videonya disimpan online gitu ya, bisa juga. Sedangkan kalau cara-cara digital, kita mungkin udah bisa menggunakan tablet, semua orang hampir semua udah punya penetrasi mobile phone atau mungkin laptop dan lain sebagainya yang punya web browser. Dan kadang-kadang HP jadul tuh yang zaman dulu bukan smartphone ya, itu sudah ada koneksi internet dan ada browser juga, itu bisa dipakai juga. Nah ini bisa digunakan online dan offline juga. ODK Kit Tool ini sama Kobo itu saya udah pakai di tempat dulu yang off grid, nggak ada listrik, nggak ada internet. Jadi pas kita ketemu internet itu baru datanya kekirim semua. Selama belum terkirim dia akan tersimpan di gawai kita. Terus kalau kekayaan data kan tadi saya bilang isinya palingnya cuma teks kalau paper itu ya. Sedangkan kalau digital misalkan menggunakan ODK Kit atau Kobo Toolbox itu bisa ada teks, foto, audio, video dalam satu tempat. Bahkan sampai lokasi, yang penting ini lokasi sih. Lokasi ini sekarang lumayan. Jadi lokasi kita interview atau lokasi inventaris misalkan pohon gitu ya, ada barcode-nya, dimasukin barcode-nya tadi, lokasinya di mana, jadi bisa dicari lagi. Nah, berikutnya langkah kedua penyimpanan data. Kalau manual itu kan biasanya perlu ruangan lah, ada gedungnya, butuh rak, kardus, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan kita mau akses datanya harus kunjungan ke tempat situ, atau mungkin minta difotoin, dikirim, atau difotokopi, terus dikirim pakai pos gitu ya. Dan resikonya kalau ada maaf bencana alam atau apa, akhirnya rusak kayak banjir, gempa bumi, gedungnya rontok gitu ya. Itu kita nggak tahu, itu ada mekanisme backup-nya nggak. Nah kalau digital itu kan semua simpan di komputer, gampang diakses dengan menggunakan jaringan, pakai internet, itu bisa di mana aja diaksesnya, kapan saja gitu ya. Terus sistem cadangannya biasanya lebih terstruktur dan tersedia lah. Kalau misalkan mati lampu gitu ya, atau data centernya tiba-tiba kena hijack teroris, itu masih ada backup-nya di sebelah mana gitu. Berikutnya terakhir pengolahan data. Kalau paper kan biasanya ini zaman-zaman ini ya, saya dari hasil pengumpulan data dipindahin dulu ke Excel sheet, di Excel sheet dibikin tabel dulu, pivot tabel itu saya paling benci, sebenarnya susah banget kan. Nggak semua orang bisa menggunakan itu. Dan kalau kita mau ngomongin soal partisipasi masyarakat setempat, mau ngajarin Excel dan pivot table itu ya setengah mampus, karena kita sendiri kadang-kadang udah sebel banget kan. Terus nanti kalau misalkan sudah diolah datanya untuk mendiseminasi hasil pengolahan data ini bagaimana? Paling kalau misalkan paper kan dicetak dulu lah, difoto dulu, dikirimkan gitu ya. Nah, kalau misalkan digital itu biasanya kayak misalkan kita pakai Kobo atau ODK, sebenarnya satu tool yang sama. Itu dalamnya itu udah ada fasilitas untuk pemrosesan data. Jadi udah ada pembuatan grafik-grafik sederhana seperti ini ya. Ada juga di situ
semua yang tadi pakai lokasi geotagging itu bisa dilihat langsung di aplikasinya sendiri. Jadi nggak ada harus tambahan proses lagi gitu. Kemungkinan yang tambahannya adalah bagaimana nanti si analis ini membantu menafsirkan data atau membuat analisis. Nah, itu dari segi pengolahan data di data masyarakat. Nah, kalau misalkan data ini bertahun-tahun itu ya, udah dikumpulkan jadi sebuah data banyak banget lah pokoknya. Kata tadi sudah disebutkan contoh dari Mas Dimas. Dia menggunakan berbagai macam jenis data yang dia masukkan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh petani, ya kan? Dan disinilah peran teknologi bisa membantu. Contohnya adalah big data yang akan saya kasih contohnya berikut ini. Ada juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan perangkat analisis lainnya yang mutakhir, ada banyak zaman sekarang ya. Saya kasih contoh yang pertama ini Global Forest Watch. Ini saudaranya Global Fishing Watch tempat dulu saya bekerja. Jadi di Global Forest Watch sama, intinya data kalau bisa dilihat ini ada rentang waktu per tahun kita bisa lihat perkembangan bagaimana penutupan kawasan hutan ya dan pergerakannya. Di sini ada pengolahan data historis dalam jumlah besar dan dalam rentang waktu yang sangat jauh. Nah, ini bisa membantu kita dalam memahami situasi di historis dari zaman dulu sampai sekarang itu, dan juga membantu kita untuk membuat keputusan dan prediksi untuk di masa depan. Kalau kita lihat misalkan pergerakan dari sini bisa dilihat mungkin pergerakan kota misalkan lebih banyak ke utara gitu ya, belum ke selatan gitu. Jadi bisa dilihat dan bisa di-planning mungkin untuk pemerintah provinsi untuk melihat, oh jangan dikasih lagi pergerakan perluasan kota ke bagian selatan misalnya. Jadi kita bisa membantu untuk membantu prediksi di masa depan dan perencanaan. Berikutnya saya nggak tahu ini bisa kelihatan apa enggak. Ini ada semacam website itu. Ini satu wilayah di Indonesia. Ini kadang-kadang, jadi ini time lapse ya, dari tahun 80-an sampai sekarang, kita lihat dari mulai hijau sampai dia gundul gitu ya. Ini satu kawasan di Indonesia, saya nggak usah sebut namanya, tapi intinya masyarakat pas saya ke sana tuh bingung, kok makin susah ya dapat air gitu kan. Ternyata bingung-bingung, kerjaannya juga menebangi hutan, dan hutan ini adalah kawasan konservasi gitu kan. Mereka tinggal di kawasan situ, mereka bingung kok embungnya makin cetek gitu ya. Yang dulunya ada air gampang, udah nggak ada air lagi. Nah mungkin kalau misalnya kita kasih lihat, di masyarakat setempat melihat citra satelit seperti ini, mereka baru ngeh betapa impact-nya itu besar sekali ya menebang hutan itu. Kalau misalkan mereka cuma lihat sehari-hari mungkin nggak begitu terasa, oke, nggak ada air keluar gitu ya. Tapi kalau misalkan lihat foto satelit yang dramatis ini, oh iya jadi gundul ya, ternyata nggak baik ya, itu air jadi nggak bisa ngalir lagi gitu. Dan terakhir contoh dari ini adalah ini contoh pemetaan kemiskinan di Senegal. Jadi ini sama seperti konsepnya Mas Dimas tadi, banyak sekali data yang digabungkan. Ini justru pertama mereka cuma pakai data telepon, jadi suara itu ditelaah pakai mesin pintar lah ya, dan SMS itu telaah isinya apa aja. Dari situ bisa ditebak itu semiskin apa orang itu gitu, kasihan juga ya dari masa. Makanya ini nanti kita bahas di website berikutnya, di slide berikutnya. Jadi dari pertama data telepon dan SMS, kedua digabungkan dengan citra satelit, GIS, stasiun cuaca untuk melihat kondisi jalannya, pertaniannya, malam-malam dicek yang udah punya lampu yang mana. Dari semua dimensi data itu ada dibuatlah pemetaan kemiskinan di Senegal gitu ya. Contohnya dan kegunaannya. Nah dari tiga contoh itu apa yang tidak terlihat. Jadi ini kan sebuah contoh yang kita kasih semua ini kebanyakan adalah data yang sekarang sudah tersedia dalam rentang waktu yang banyak. Tapi data dari masyarakatnya sendiri ada nggak? Belum ada kan. Jadi kayak misalkan di sini kalau misalkan contohnya di peta negara Senegal ini, misalkan sekiranya sudah ada data tahunan dari masyarakat setempat, etnografinya, ekonominya, bisa divalidasi di sini. Apakah benar itu peta kemiskinannya benar seperti ini? Apakah benar tidak ada lampu berarti miskin misalkan gitu ya? Jangan-jangan walaupun nggak punya lampu, mereka punya Ferrari 2 gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi seperti itulah yang kira-kira bisa divalidasi dari data masyarakat. Saya akan akhiri presentasi saya dengan aspek yang perlu diperhatikan dalam semua nih masalah ngumpulin data, mau di level masyarakat atau level tingkat atas. Pertama, informasi yang sudah digunakan, yang diolah itu harus digunakan ya. Kebanyakan mungkin organisasi, NGO, pemerintah mungkin kerjaannya ngumpulin data terus gitu ya. Data dikumpulin, tapi faedahnya untuk masyarakat yang dikembalikan itu apa ya? Kadang-kadang saya waktu punya teman nih, Mas Aki, saya punya data terumbu karang 7 tahun gitu. Terus saya tanya, diapain datanya? Nggak diapa-apain sih, disimpan aja gitu kan. Coba kalau dicek itu lumutnya mungkin udah melebihi lumutnya sekarang gitu kan, data itu. Jadi tolong
data yang kita gunakan itu kita dampingi masyarakat untuk penafsiran, terus dengan bahasa mereka, kayak jangan gunakan kayak, Ibu ini pH tanah kita pH-nya 7 gitu kan, si Ibu apaan sih Mas maksudnya gitu kan, mungkin bisa kita kasih dengan bahasa-bahasa yang lebih simpel dan lebih mudah yang bisa intinya ini bukan menganggap si ibu bodoh, karena saya sendiri sebagai orang pertanian juga mungkin nggak ngerti gitu kan, karena jadi pakai data yang sehari-hari, pakai bahasa sehari-hari. Terus mungkin ada kegiatan pendampingan dan fasilitasi untuk membentuk data champion. Ini orang-orang yang bisa dilatih untuk bisa mengambil data menggunakan Kobo misalkan, menggunakan ODK yang benar, membantu merancang kuesionernya sendiri, membantu jadi mengumpulkan data champion. Dan terakhir mungkin levelnya naik sedikit, ini yang lagi ngetrend katanya banyak penafsiran, jadi citizen data scientist. Nah, jadi citizen data scientist kesannya adalah data scientist yang sebenarnya masyarakat biasa gitu, orang-orang seperti kita yang biasa yang bukan profesinya sebagai data scientist. Ini nanti bisa membantu untuk yang tadi saya bilang, data sudah dikumpulkan, diolah oleh masyarakat, nanti masyarakat sendiri yang bisa mengolah dan menafsirkan keadaan situasi di desa tersebut sendiri. Dan itu jangan lupa digunakan oleh pemerintah untuk kebijakan. Jadi jangan sampai masyarakat sudah mengumpulkan capek-capek, terus pemerintah bikin kebijakan dari pemerintah kampung, bahkan ya dibilangin potensi desa kita adalah pohon jengkol, tapi dia masih mau coba nanam pohon pete gitu kan. Jadi kan sebenarnya agak-agak kurang nyambung gitu. Nah terus yang paling penting adalah keamanan dan kerahasiaan. Jangan lupa mungkin kebanyakan kita mengumpulkan data sensitif, ada nomor KTP, nama orang, anaknya berapa gitu ya, penghasilan berapa. Kalau kita lihat itu data COVID-19 diretas, pasiennya ketahuan mungkin lokasi di mana, pekerjaan, data-data penyakit lain yang sangat sensitif. Ini sangat bahaya sekali. Mungkin kita belum. Jadi bukan masalah keamanan itu bukan masalah cuma siapa yang mengakses, bagaimana mengakses, tapi kalau misalkan kita sudah menempatkan pengamanan, kadang-kadang kerahasiaan masih bisa diretas juga. Jadi mesti ada, nanti kita bahas di poin berikutnya, masih ada penanganan di masalah keamanan dan kerahasiaan. Dan berikutnya, ini nanti dibahas juga sama Mas Dimas, ada transparansi dan berbagi. Jadi transparansi ini data tentunya menjadikan transparansi bukan berarti kita tidak menjaga keamanan dan kerahasiaan ya. Transparansi bisa boleh dibilang bisa menunjukkan data-data umum di desa tersebut, misalkan jumlah kemiskinannya berapa tanpa harus menunjukkan siapa orangnya yang miskin gitu misalkan. Terus berbagi itu sangat penting karena misalkan antar desa ini sebelahan, kita pengen mengetahui kenapa sih embung itu kok airnya turun mulu gitu kan. Dari desa saya segini loh, ternyata yang posisinya tukang kayu menebang itu 5 orang. Desa sebelah ada berapa orang, bisa digabung dan bisa melihat gambaran besar kalau semua desa itu sebenarnya efeknya berapa yang membuat si embung makin sulit mendapatkan air. Nah, terakhir ini governance atau tata kelola, ini biasanya di IT harus dipikirkan juga. Tadi Bapak Hambali sudah bahkan ada peraturannya gitu. Jadi satu memang pembuatan payung hukum paling penting. Kedua itu di governance, di IT governance biasanya dibilang siapa sih yang menjadi otoritas di atas sampai ke bawah gitu, dari yang nanti di kabupaten apakah ada yang mengumpulkan, dan juga ada baiknya juga kalau misalkan pemerintah bisa mengeluarkan format format template surveinya yang bisa dipakai. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Hambali, ada banyak sekali dimensi itu ya. Kalau dimensi itu semua dimasukkan dalam misalkan format Kobo, format ODK yang bisa di-download oleh desa mana saja di Indonesia, mereka semua akan mempunyai data yang sama. Atau nanti pemerintah ketika akan mengambil data, semua formatnya sama. Pemerintah nggak harus capek-capek lagi menormalisasi data-data yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang nanti ukurannya bilangnya 10 meter gitu ya, di sana tulisnya 10 jengkal gitu kan, itu kan nanti ribet lagi tuh konversinya seperti itu. Nah terus untuk siapa yang menyediakan infrastruktur dan prasarana penyimpanan data, akses datanya, yang bayar internet siapa, yang bayar fasilitator untuk mengirim data ke kabupaten siapa. Jadi itu semua tata kelola yang harus dipikirkan juga oleh para pemangku kepentingan yang ingin menggunakan data masyarakat ini. Terus juga mungkin bisa dipikir juga di kampung mungkin dibuat posisi data manager yang akan bertanggung jawab atas pengumpulan data. Dengan demikian berikut saja sedikit selayang pandang dari saya. Terima kasih banyak, dan saya terima kasih banyak pada pembicara lain juga yang sudah memberikan banyak pelajaran untuk saya. Terima kasih. Kita langsung aja ke diskusi untuk tanya jawab ya. Sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Q&A atau bahkan chat di situ. Ada banyak, tapi kami coba pilihkan pertanyaan yang mungkin bisa mewakili dari teman-teman semua. Yang pertama adalah
Ini untuk Pak Hambali, apakah kami bisa memperoleh program dan lisensi SID ini, di mana bisa didapatkan? Kemudian berdasarkan pengalamannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun data untuk satu desa? Bisa sharing milestone yang disusun untuk membangun data tersebut. Nah, terakhir, setiap desa mempunyai SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Desa, online yang setiap tahun dianggarkan melalui APBDes. Bagaimana integrasinya? Kemudian untuk Bang Fajar, metode apa yang digunakan untuk menjaring komitmen, tenaga, waktu, dan biaya masyarakat atau lembaga agar mau berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan data? Karena banyaknya data pasti tidak mudah dan murah untuk mengumpulkan data itu semua. Bagaimana tips pengumpulan data dengan masyarakat yang kita ketahui kadang cukup sulit dari segi waktu, biaya, dan tenaga? Adakah standarisasi yang digunakan dalam proses data? Tadi sebenarnya udah dijawab sama Mas Aki standarisasinya. Terus untuk Dimas, aplikasi yang dipresentasikan Dimas tadi sangat menarik, sepertinya mudah digunakan karena aplikatif. Namun bagaimana dengan petani yang belum punya HP Android dan cenderung gaptek? Bagaimana agar data yang dikumpulkan dapat direkognisi oleh pemerintah? Nah, satu lagi buat Dimas, input dan pengambilan data di desa, seringkali data yang ada sejak informasi dibuat, sejak itu data tidak pernah diupdate. Dari pengalaman Anda, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk Mas Aki, karena barusan Mas Aki selesai, satu, terkait dengan data update, apakah masyarakat dapat menjadi pelaku pendataan yang objektif? Dan bagaimana pengembangan database ke depannya? Trennya akan seperti apa? Terakhir juga buat Mas Aki, dengan sistem yang sederhana yang kita punya, sebenarnya bagaimana kita bisa membangun data itu yang paling sederhana dan bisa dilakukan? Terima kasih. Silahkan untuk pembicara menanggapinya dari mungkin Pak Hambali dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuda dan teman-teman yang sudah, Bapak Ibu yang sudah bergabung dan memberikan respon yang cukup luar biasa. Pertama, bagaimana SID ini bisa diakses dan sebagainya. Jadi kita kembali lagi bahwa SID ini bukan untuk kepentingan kita orang luar, tetapi untuk kepentingan desa. Dan itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Desa, terutama di pasal 86. Karena ini adalah kepentingan untuk proses-proses pengambilan keputusan di desa berbasis data, maka bagaimana kita membantu pemerintah desa membangun sistem database ini. Tentu dasarnya adalah landasan hukum yang sudah ada di dalam payung hukum Undang-Undang Desa itu, ya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pemerintah desa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayhaqi, ya. Jadi setiap desa itu bisa berbeda-beda bergantung kepada kebutuhan yang ada di desa itu. Nah, dari situlah kita coba menerjemahkan dalam bentuk tools yang itu digunakan untuk menghimpun data yang ada di desa itu bersama pemerintah desa dan warganya. Baru kemudian dari hasil data itu diolah ke dalam sistem informasi yang kemudian dipilah berdasarkan kebutuhannya. Misalnya berkaitan dengan data geospasial, maka dia harus dikelompokkan ke data geospasial. Data geospasial yang ada di desa itu apa saja yang diperlukan oleh mereka, itu yang kita bangun bersama-sama. Tapi tetap dasarnya adalah payung hukum di Undang-Undang nomor di Undang-Undang Desa, ya. Jadi supaya tidak lari kemana-mana. Itu saya pikir menjadi penting. Kembali lagi sekali lagi, data dalam SID itu bukan untuk kepentingan orang luar, tetapi untuk kepentingan pemerintah desa. Itu yang saya harus tegaskan supaya seolah-olah jadi kita yang akan menggunakan itu untuk dibawa kemana. Enggak demikian, yang akan menggunakan adalah pemerintah desa dan warganya. Ketika kita mau bekerja bersama-sama di desa, ketika data itu ada, maka kita tinggal melihat kita mau mengerjakan apa di desa itu. Mau bekerja sama dengan pemerintah desa dalam rangka apa? Misalnya pertanian, maka kita berkepentingan terhadap data pertanian tadi, seperti yang disampaikan oleh Mas Dimas. Apa saja yang sudah ada di sana, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Saya pikir itu yang penting. Nah, kemudian berapa lama itu disusun bersama pemerintah desa dan warganya. Pengalaman kami, pertama sekali kami menyusun, itu butuh waktu 3 bulan
untuk menghimpun semua data yang ada di desa bersama pemerintah desa.